Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Nancy di Sekolah Minggu Kelas Indria Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman. Anak-anak dan orang tua di rumah kiranya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini tentunya anak-anak sedang libur ya, tapi jangan lupa untuk tetap setia ikut sekolah minggu ya. Nah anak-anak, sekarang adalah hari Minggu tanggal 1 Mei 2022. Kita sudah memasuki pelajaran kelima ya di kelas Indria ini. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memulai sekolah minggu ini, kita memuji Tuhan terlebih dahulu yuk dengan pujian Setia, Setialah. Puji Tuhan ya anak-anak. Seperti pujian tadi, kiranya anak-anak juga bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Setia mengikut Tuhan Yesus. Baik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi ini. Kami bangun dalam keadaan yang sehat. Dan juga Tuhan, kami siap, anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan pimpin, supaya anak-anak dapat konsentrasi, duduk dengan manis, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan dapat mengerti apa yang disampaikan, bahkan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan tentunya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Pelajaran kelima di kelas Indria ini berjudul Tetap Setia. Diambil dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini anak-anak pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Hari ini anak-anak kita belajar tentang apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini merupakan kitab yang terakhir di dalam Alkitab ya. Jadi Alkitab sebal ini anak-anak, ini Wahyu ini merupakan kitab yang paling terakhir ya. Nah, dalam kitab ini ya, Rasul Yohanes banyak sekali menuliskan apa yang dilihat olehnya ya. Apa yang dilihat oleh dia yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena pada saat itu Rasul Yohanes diberikan penglihatan oleh Tuhan mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Dalam bacaan ini Rasul Yohanes menuliskan untuk jemaat di daerah Smyrna ya, di daerah Smyrna. Ia mengingatkan bahwa jemaat yang ada di Smyrna harus terus setia dalam kesulitan yang mereka hadapi sebagai orang percaya, karena ada orang-orang di sana yang tidak menyukai orang-orang percaya di Smyrna. Jadi di daerah Smyrna itu ada orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dan ada yang orang percaya pada Tuhan Yesus.
orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ini sangat membenci, sangat tidak suka kepada orang-orang percaya di kota Smyrna. Maka dari itu Rasul Yohanes mengingatkan harus tetap setia, walaupun bahkan mereka mengalami tantangan, penderitaan, bahkan sampai di penjara ya pada waktu itu ya. Maka dari itu jangan sampai diingatkan ya oleh Rasul Yohanes, jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Kalian harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus, katanya begitu ya. Karena nasihat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini ditulis mengingatkan karena Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga nanti. Nah, di sana tidak ada lagi penderitaan yang akan mereka alami, dan yang ada hanyalah sukacita bersama Tuhan selamanya di dalam surga. Begitu ya, Rasul Yohanes mengingatkan di kitab Wahyu ini untuk jemaat di kota Smyrna. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga mengingatkan ya melalui cerita ini untuk kita ya, untuk kita yang mengalami kesulitan, tantangan, ya anak-anak bahkan kesusahan ya sebagai anak Tuhan. Mungkin anak-anak di sekolah mengalami ejekan ya, cemoohan ya, atau anak-anak teman-teman yang nakal. Anak-anak jangan menjadi putus asa, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Tidak ya. Anak-anak harus menjadi anak-anak yang tetap setia, andalkan Tuhan dan serahkan semuanya itu apa yang anak-anak rasakan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong anak-anak ya. Jadi anak-anak kiranya bertumbuh menjadi anak-anak yang tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menjanjikan apa anak tadi? Berkat yang kekal bagi kita yang tetap setia mengikut Tuhan, apapun tantangan dan kesulitannya. Begitu ya anak-anak, cerita Alkitab pada minggu pagi ini. Ayat hafalan di pelajaran kelima ini berbunyi seperti ini ya. Kamu harus bertekun dalam iman. Kolose 1 ayat 23a. Itu ayat hafalannya anak-anak. Anak-anak juga jangan lupa untuk mewarnai lembaran pelajaran yang sudah dibagikan kepada anak-anak. Juga di belakang ada yang anak-anak bisa kerjakan. Nah, kerjakan lalu nanti foto dan kirimkan ya di grup WA kelas Indria. Sekian anak-anak. Jangan diingatkan juga, jangan lupa di bawah ada apa? Ini bacaan Alkitab ya untuk minggu ini. Anak-anak, itu adalah pelajaran Alkitab pada minggu pagi ini. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak sudah duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan. Bila anak-anak benar-benar bisa melakukan firman Tuhan untuk anak-anak bertumbuh, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dan hidup tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai anak-anak beserta keluarganya di dalam menjalani hari libur ini. Selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Biarlah minggu depan kami dapat berkumpul kembali di kelas Indria melalui video ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah setia ikut sekolah minggu. Terima kasih juga untuk mama papa yang sudah setia mendampingi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berlibur ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.